Halo semua, kembali lagi di channel Okawai. Akhirnya tiba di mana pertempuran sengit Rio melawan Lucius demi menyelamatkan dua saudari cantik dan sekaligus balas dendam. Tak perlu lama-lama, langsung ke video aja. Subscribe dan like jika kalian suka. Terima kasih. Scene memperlihatkan kejadian sebelum Reis bertemu Asia. Saat ini Reis sedang bersama Lucius dalam rencana untuk menculik Celia. Singkat cerita, mereka berdua sampai di ruangan Christina yang ada di Rodania. Namun, Lucius yang sebelumnya tidak ingin menjadi pion Reis lagi, akhirnya Lucius menggunakan kristal teleportasi dan meninggalkan Reis seorang diri. Dan kemudian, Reis bertemu dengan Asia. Skip, kita langsung ke tempat Reis sedang dikejar oleh Asia. Di sana, Reis meminta kepada Asia untuk membiarkannya pergi. Tapi Asia menolak keinginan Reis. Reis yang tidak punya pilihan, akhirnya dia memutuskan untuk melawan Asia dengan semua kekuatannya. Reis langsung mengeluarkan aura hitam di sekeliling Asia. Aura itu mengeluarkan Minotaur yang sudah disempurnakan oleh Reis. Namun, Asia dengan mudah menerbangkan monster itu. Belum selesai di sana, Reis kembali lagi mengeluarkan monster aneh yang bisa terbang. Monster itu mengeluarkan elemen api dari atas langit. Tapi Asia berhasil menghindari semua serangan itu. Di sisi lain, Reis sedang mengumpulkan esensi sihir hitam yang sangat besar. Namun, Reis memberitahukan kepada Asia bahwa dia akan menyerang dan mencoba kabur. Asia menawarkan kepada Reis untuk menyerah. Tapi Reis menjawab dengan mengeluarkan monster yang lebih aneh untuk melawan Asia. Reis sudah mengetahui bahwa tanpa pemilik kontrak, roh akan mendapat esensi sihir yang sedikit. Namun kali ini Rio sudah memperkirakan hal itu. Rio sudah memberikan artefak kepada Celia yang dapat menampung esensi sihir yang banyak. Maka dari itu, Asia masih bisa melawan Reis tanpa harus berpikir kehabisan esensi sihir. Reis yang sadar akan hal itu, akhirnya dia mengeluarkan skeleton yang lebih kuat dari monster sebelumnya. Asia sempat berpikir ketika dia menyerang skeleton itu dengan bola cahaya. Serangan Asia dengan mudah diserap oleh energi gelap yang ada di sekeliling skeleton. Tapi Asia tidak gentar, dia langsung menembakkan bola cahaya yang banyak kepada skeleton. Alhasil energi yang diserap oleh skeleton semuanya meledak karena melebihi batas. Reis yang melihat hal itu mulai berpikir bahwa skeleton itu adalah bawahan yang paling kuat yang dia miliki saat ini. Sehingga dia memutuskan untuk kabur ketika Asia sedang melawan skeleton tersebut. Scene berpindah pada Rio. Scene ini terjadi 2 hari setelah Lucius melawan Renji. Rio akhirnya sampai di Palladia. Di malam hari, Rio mencoba masuk ke dalam kastil, berharap dia bisa bertemu dengan Lucius. Singkat cerita, Rio berhasil masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil, ada Pangeran Duran yang terkenal akan kekuatannya. Pangeran Duran mencoba memberitahukan kepada temannya bahwa dia akan membuka kontes di sebuah kota. Siapa saja yang bisa menahan serangannya, maka akan diberi hadiah. Rio yang pada saat itu sedang menguping akhirnya memutuskan untuk mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Rio tiba di arena kontes. Di sana, dia melihat Duran yang mengalahkan petualang lain yang ingin mendapatkan hadiah secara instan. Namun Duran yang sangat kuat bukan tandingan bagi petualang. Duran berkata dengan keras kepada penonton, "Hei kalian semua, siapa yang ingin hadiah?" Namun teriakan Duran tidak membuat petualang lainnya datang ke arena. Beberapa menit kemudian, Rio keluar dari penonton dan naik ke atas arena. Duran langsung menghampiri Rio yang tubuhnya sangat kecil. Duran bertanya kepada Rio mengenai hadiah. Rio menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan Lucius. Duran yang pada saat itu sangat terkejut mendengar nama Lucius. Pertandingan pun dimulai. Duran yang melihat pedang sihir Rio memutuskan melawan Rio dengan serius. Duran datang menghampiri Rio dengan kecepatan tinggi. Semua penonton yang melihat aksi Duran sangat kaget. Rio yang tahu akan peraturannya bahwa dia tidak boleh menghindar, akhirnya Rio menahan serangan Duran dengan sangat mudah. Duran sangat terkejut dengan itu semua. Sesuai peraturan, Rio dinyatakan menang. Lalu Duran memberitahukan bahwa lokasi Lucius ada di sekitar Palladia. Duran juga berkata kepada Rio bahwa Lucius sedang mencari Amakawa Haruto, kesatria hitam kerajaan Kal Ars.
Rio yang mendengar hal itu sedikit terkejut mengenai identitasnya sudah diketahui oleh Lucius. Rio meminta kepada Duran agar memberitahukan lokasi Lucius sekarang juga. Tapi Duran sedikit bimbang, dia biasanya adalah pria yang menepati janji kepada siapapun termasuk Lucius. Faktanya Duran menyewa Lucius untuk keamanan kerajaan. Tapi Duran yang melihat wajah Rio mulai sunyi, akhirnya Duran memutuskan memberikan lokasi Lucius pada hari itu juga kepada Rio. Ketika dia berkunjung ke tempat Rio setelah selesai acara tersebut. Rio yang mendengar hal itu langsung pergi menuju ke penginapan dan menunggu kedatangan Duran. Scene berpindah pada dua saudari cantik yaitu Flora dan Christina. Mereka berdua masih melanjutkan perjalanan agar bisa keluar dari hutan. Namun sayang sekali, Flora tiba-tiba merasa lemas di saat mereka berdua sedang beristirahat makan siang. Christina mulai panik melihat muka adiknya sangat pucat. Kemudian, Christina baru menyadari bahwa Flora mendapat racun dari laba-laba sebelumnya. Christina meminta maaf kepada Flora karena dia tidak menyadari hal itu. Tapi Flora yang sudah tidak bisa berbicara hanya bisa tersenyum. Christina mulai menggendong Flora dan melanjutkan perjalanan dengan bekal yang sudah menipis yang mereka bawa dari rumah kabin. Di perjalanan, Christina yang sangat tangguh akhirnya tumbang dan terjatuh bersama Flora. Namun dia masih sempat bertanya kondisi adiknya yaitu Flora. Christina mulai berpikir apakah mereka salah jalan. Di saat Christina bersama Rio dalam perjalanan menuju Rodania, Rio setiap hari memanjat ke atas pohon. Namun untuk kasus kali ini, Christina tidak pernah memanjat pohon lagi. Akhirnya Christina mencoba memanjat ke atas pohon. Dia melihat asap yang sudah mulai dekat. Singkat cerita, mereka berdua berhasil sampai di sebuah desa. Di sisi lain, Duran akhirnya memberikan lokasi Lucius yang berada di sebuah desa. Desa itu akan terlihat ketika berhasil melewati sebuah hutan. Tapi Rio bingung dengan lokasi Lucius. Rio berkata di pikirannya, mengapa di sebuah desa? Duran yang melihat ekspresi Rio mulai memberitahukan bahwa di desa itu ada orang yang memiliki hubungan dengan Rio. Rio yang mendengar hal itu langsung pergi menuju desa. Beberapa menit kemudian, Duran bertemu dengan Lucius. Duran berkata, mungkin hanya itu yang bisa kulakukan sesuai permintaanmu. Tapi apakah dia sekuat itu? Duran melihat ke arah Lucius yang sudah kehilangan tangan dan mata kirinya. Lucius menjawab, aku tidak punya waktu berbicara denganmu sebelum Reis datang dan mencariku. Sebelum hal itu, Duran sudah dijanjikan oleh Lucius bahwa dia akan mendapatkan dua saudari cantik yang akan menjadi istrinya. Dan sebelum itu, Duran juga sudah memberikan lokasi palsu kepada Reis tentang Lucius. Lucius yang sangat tertolong akhirnya memperbolehkan Duran melihat pertempurannya melawan Rio. Kita kembali ke dua saudari cantik. Akhirnya Christina berhasil membawa Flora bertemu dengan dokter yang ada di desa. Christina mulai menjelaskan semua yang terjadi pada mereka berdua kepada dokter. Sayangnya, dokter tersebut tidak bisa membantu Flora. Dokter itu juga memberitahukan bahwa racun itu tidak mematikan, tapi bisa menyebabkan kulit menjadi busuk dan menyebar ke seluruh tubuh. Christina yang mendengar hal itu mulai pucat. Namun, tiba-tiba Lucius dan Duran tiba di lokasi Christina. Lucius langsung memperkenalkan Christina kepada Duran. Christina langsung masuk ke mode siaga, tapi Lucius tidak akan melakukan apapun kepada mereka berdua. Duran yang melihat hal itu semua langsung menawarkan pengobatan yang bisa menyembuhkan Flora, tapi dengan bayaran bisa ngewew dengan Christina. Sebelum itu terjadi, Rio sudah sampai di desa dan melihat mereka semua. Duran yang melihat Rio sangat terkejut karena prediksinya bahwa Rio akan tiba esok hari, tapi Rio sudah ada di depan matanya. Namun, Lucius meminta semuanya untuk segera pindah lokasi. Singkat cerita, mereka semua pindah lokasi. Lucius mulai membongkar identitas Rio kepada Flora dan Christina. Kedua saudari cantik itu mulai terkejut dengan identitas Rio yang secara lebih spesifik diungkapkan oleh Lucius. Lucius memberitahukan bahwa Rio adalah anak dari bangsawan di Yagumo. Christina yang mendengar hal itu sangat terkejut dan terdiam. Lucius juga memberitahukan bahwa ayah Rio bernama Zen adalah sahabatnya saat menjadi petualang. Namun Lucius terpaksa harus membunuhnya ketika dia mengetahui bahwa Zen menikahi seorang bangsawan.
Rio menjawab, "Jadi kau yang membunuh ayahku." Flora yang mendengar hal itu sangat terkejut tentang fakta itu semua. Kemudian Lucius langsung menyandra Flora. Lucius juga meminta kepada Rio bahwa Rio harus mengeluarkan niat membunuh tanpa harus memiliki niat menyelamatkan kedua saudari tersebut. Christina yang mendengar langsung dari Lucius mencoba membantahnya, tapi Lucius yang sudah tahu masa kecil Rio yang terhina di Beltram membuat Christina tidak berdaya. Christina mulai menyalahkan dirinya sendiri karena mereka berdua menjadi sandera yang membuat beban Rio semakin bertambah. Selanjutnya, Lucius yang masih belum bisa memancing kemarahan Rio melalui sandera Flora mulai berkata, "Mungkin aku harus mengejar Celia dan Miharu." Rio yang mendengar hal itu langsung menunjukkan ekspresi marah. Lucius sangat senang dengan ekspresi Rio. Kemudian, Lucius melemparkan Flora dan menyandra Christina. Pertempuran pun dimulai. Lucius membawa kedua saudari itu menuju ke atas langit dengan teleportasi, lalu menjatuhkannya. Rio yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Christina dan Flora, tapi Lucius langsung menyerang dari belakang. Rio yang menahan dan sambil melindungi mereka berdua tidak sempat menahan dengan kuat. Lucius berkata, "Hei, kenapa kau terlihat lemah saat ini?" Christina yang sadar bahwa mereka berdua adalah beban, berusaha memberitahukan kepada Rio, namun Rio tetap menolak untuk meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba Lucius datang di hadapan Rio. Rio mulai kaget dengan hal itu, tapi berhasil menahan serangan Lucius dengan benar kali ini, sambil memeluk Christina. Rio berpikir bahwa Lucius saat ini bisa melakukan teleportasi, karena Rio merasakan ode mana yang berkumpul tepat di depannya sebelum Lucius muncul di depannya. Dirasa tidak diuntungkan, Rio langsung menggunakan seni roh tanah untuk membuat pilar tinggi. Christina yang melihat momen itu sangat terkejut karena dia tidak mendengar Rio mengucapkan mantra sihir. Lucius yang melihat hal itu langsung menebas pilar itu, tapi Rio berhasil melompat dan terbang di atas langit. Christina yang melihat hal itu tambah bingung dengan semua yang barusan terjadi. Rio mulai menyerang Lucius dengan balok pilar batu yang sudah pecah. Sekali lagi, Christina sangat terkejut melihat Rio menggunakan elemen tanah. Christina berpikir, apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa Tuan Haruto bisa menggunakan elemen tanah? Bukannya pedang sihirnya adalah elemen angin? Kenapa ini? Namun, berbeda dengan Flora yang sudah melihat Rio bertarung dengan serius saat menyelamatkannya. Flora seperti biasa hanya bisa melihat wajah Rio. Selanjutnya, Lucius yang berhasil menghindari serangan balok pilar mulai menyerang Rio dari belakang. Tapi Rio sudah menyadari hal itu. Rio sudah memasang penghalang anti sihir dengan seni roh angin. Lucius melihat hal itu mulai kesal. Kemudian Rio menyerang Lucius dengan ratusan bola cahaya. Tapi pedang sihir Lucius menyerap serangan dari Rio dan menggunakan itu semua untuk menyerang Rio. Tapi Rio langsung menggunakan badai angin untuk menghancurkan bola cahaya tersebut. Lucius langsung menyerang ke arah Rio dengan pedang hitamnya. Rio juga menahan serangan Lucius dengan pedang anginnya. Serangan mereka berdua membuat gelombang kejut besar terjadi. Tapi karena Lucius tidak bisa terbang, akhirnya dia teleportasi ke bawah dan melihat Rio yang masih di udara mulai perlahan turun ke bawah. Lucius mulai kesal karena dia sudah sangat yakin bisa mengalahkan Rio jika Rio harus melindungi Sandra. Tapi itu tidak semuanya benar. Rio melanjutkan serangannya dengan bongkahan pilar yang sudah pecah di pertempuran sebelumnya. Bongkahan itu mulai terangkat dan menyerang ke arah Lucius. Tapi Lucius berhasil menghindar ke samping dengan teleportasi. Rio yang melihat hal itu mulai menyadari bahwa Lucius hanya bisa berpindah tempat dengan semua yang dia lihat dari mata kirinya. Rio akhirnya menyerang Lucius dari arah atas dengan bola cahaya. Tapi serangan Rio tidak berpengaruh karena Lucius memiliki pedang sihir hitam yang bisa menyerap sihir. Lucius mulai memberitahukan kepada Rio bahwa dia akan serius dalam bertarung. Pertempuran ronde kedua dimulai. Lucius melepaskan perban di lengan kirinya, kemudian memindahkan pedangnya ke lengan kirinya. Pada saat itu, tiba-tiba pedang muncul di depan Rio, tapi Rio berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Serangan Lucius persis kayak Gilgamesh lah, bisa mengeluarkan pedang melalui teleportasi yang bebas kita arahkan. Bagi yang tahu aja ya. Lucius yang menyadari Rio bisa menahan,
mencoba meningkatkan kecepatan dan menyerang ke arah Flora dan Christina. Semua serangan Lucius berhasil ditahan oleh Rio, tapi pada akhirnya Rio terkecoh oleh Lucius. Lucius berhasil menyerang ke arah Christina dan membuat Rio terluka akibat menahan serangan Lucius dengan tubuhnya. Rio tidak bisa meninggalkan kedua saudari tersebut. Jika Rio menuju ke udara, maka Flora dan Christina sudah lama mati akibat serangan Lucius. Lucius kembali menyerang dengan menteleportasikan pedangnya. Kemudian Lucius juga menteleportasikan tubuhnya. Jadi pedang Lucius menyerang ke arah Flora, tapi Rio sempat menahan. Sedangkan Lucius menyerang Christina, tapi ketika Rio mendekat, Lucius menghilang dan mengirim pedang lainnya. Serangan itu terus terjadi, membuat Rio mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Christina meminta agar Rio meninggalkan mereka berdua, agar Rio bisa sepenuhnya serius meskipun mereka berdua harus mati. Christina sudah pasrah melihat kondisi Flora yang sudah mulai sangat pucat akibat racun. Rio melihat kondisi Flora sudah lebih parah, akhirnya Rio berkata, "Akan aku akhiri." Lucius menjawab, "Hei, apa yang kau katakan? Apa kau mengantuk?" Selama pertempuran berlangsung, Lucius mulai tidak sabar dalam menyerang. Akibatnya, Rio sempat menahan beberapa serangan dari Lucius. Rio mengeluarkan esensi sihir besar dengan elemen air. Lucius sangat terkejut akan hal itu. Faktanya, esensi sihir itu seluas satu desa, bahkan lebih luas yang dapat menghancurkan sebuah kota. Lucius langsung teleportasi ke udara dan melihat air yang menutupi sebuah desa. Di dalam air, Rio mengaktifkan seni roh air untuk melindungi Christina dan Flora. Rio berkata, "Aku akan menyerang balik, jadi tolong jangan pergi dari sini." Rio mengeluarkan 16 gelembung air yang membentuk naga. Christina merasa dejavu karena teknik itu adalah milik pahlawan Hiroaki. Sedikit info, selama Rio menggunakan esensi sihir air, Lucius terus mencoba menyerang tapi serangannya tidak berhasil, atau teleportasinya berhasil disegel. Ini disebabkan Rio yang mengetahui wrap atau lingkaran sihir tepat keluarnya Lucius berhasil ditutupi dengan esensi sihir yang lebih banyak, sehingga Lucius tidak bisa melakukan teleportasi ke tempat dua saudari maupun Rio. Kita lanjut. Rio menyerang Lucius dengan 8 kepala naga air. Namun Lucius berhasil menghindari semua serangan itu, tapi itu hanya sebentar. Faktanya Rio berhasil menutup jalur teleportasi Lucius dan akibatnya Lucius terkena salah satu kepala naga air. Serangan itu membuat Lucius terhempas jauh. Lucius juga merasakan kesakitan meskipun dia sudah menggunakan sihir peningkatan fisik. Rio yang melihat momen itu langsung menghampiri Lucius dengan kecepatan tinggi dan menusuk jantung Lucius. Kemudian Rio memutarkan pedangnya yang membuat Lucius tambah sekarat. Lucius berkata sambil mengeluarkan darah di mulutnya, "Mengapa kau harus melakukan hal itu? Demi kedua putri itu, Bertram akan hancur akibat ular Reis." Rio yang sempat melihat Lucius sekarat merasa kasihan dan sempat berpikir mengapa dirinya harus melakukan balas dendam. Tapi untuk saat ini, Rio tidak bisa memaafkan penjahat yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Akhirnya Rio mengeluarkan seni roh api pada pedangnya dan membakar seluruh tubuh Lucius tanpa tersisa. Akhirnya balas dendam Rio sudah terselesaikan. Kalau dijadikan anime, scene ini paling epic sih. Rio berhasil terkena serangan dan mengalami luka. Ya walaupun dengan Sandra, namanya pertarungan bebas, tidak ada aturan. Mungkin segini aja, jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.